Baik pemirsa, kita lanjutkan perbincangan sambil juga kami akan nanti sajikan mengenai data-data berbagai macam kasus yang menimpa guru. Di mana kasus ini di posisi ini maksud saya guru ini posisinya begitu lemah. Ini kita lihat tahun 2016 guru SMP Raden Rahmat yang ada di lokasinya di Balong Bendo, Sidoarjo. Nah ini mencubit muridnya berinisial SS karena tak melaksanakan kegiatan sholat berjamaah di sekolah. Orang tua SS yang merupakan anggota TNI melaporkan Sambudi ke Polsek Balong Bendo, Sidoarjo tahun 2016. Yang dilakukan oleh Pak Sambudi adalah mencubit. Nah ini dia, ini yang kemudian menjadi fokus kita semua di mana guru SMA Negeri 7 Rejang Lebong mengalami kebutaan setelah diketapel orang tua murid saat guru olahraga tersebut memergoki siswanya merokok di kantin sekolah. Dan Zaharman kemudian menegur dan memberikan hukuman. Saya tidak terbayang sebenarnya apa yang ada di benak dari orang tua ini sampai kemudian resikonya. Lihat Mas Pembo, Mas Satriawan, Pak guru ini, Pak Zaharman. Karena ada dugaan juga waktu itu guru melakukan tindakan kekerasan. Jadi saling berbalas. Saling berbalas. Ini di Rejang Lebong ya, tahun lalu 2023. 2023. Jadi menggunakan kekerasan juga, ada indikasi ke sana, kemudian orang tua marah lalu diketapel lah. Iya. Seharusnya semua kan bisa lewat mediasi lah ya, berbagai pihak ini kemudian bicara. Nah ini Kusnul Khotimah atau Ibu Kusnul Khotimah, guru SD Plus Darul Ulum Jombang, dan dilaporkan oleh orang tua murid ke polisi dituding lalai mengawasi siswa saat jam kosong, kemudian ditetapkan sebagai tersangka lantaran siswanya ada yang terluka. Jika seperti ini kemudian Mas Bom, apa sebenarnya guru apakah memang salah kemudian jika kemudian pergi saat jam kosong, bahkan juga disebut harus bertanggung jawab ketika ada siswa yang terluka? Baik, kalau kita melihat memang kalau kita lihat contoh misalnya ini di Darul Ulum ya, di Jombang. Kalau kita tahu bahwa ternyata ketika jam kosong ini kan pasti selalu yang dicarain gurunya kemana nih, gitu kan. Terus apa tugasnya, terus ada guru piketnya enggak. Selalu mensudutkan pihak guru. Kita lihat kembali di sini di sekolah itu ada tupoksi dan juga ada SOP. Bagaimana proses di sekolah tersebut, apalagi ini SD Plus dari Ulum, saya yakin pasti mereka punya SOP siswa ketika jam kosong harus ngapain sih gitu ya. Terus ketika ada guru piket juga di sini apa lakukannya, apa yang harus dilakukan ketika memang kosong seperti apa, dan murid misalnya kalau kosong nggak kan murid kok kosong kan senang gitu ya, bukannya manggil guru di kantor atau bahkan sebaliknya gurunya pun ada ya mungkin 1-2 guru atau kepala sekolah mutar untuk keliling melihat situasi kondisi gimana nih kondisi di kelas. Tetapi kalau kita lihat secara ini kan kasuistik ya, dan ini bukan hanya di ini kebetulan di apa namanya di kita di dinas pendidikan. Bagaimana kalau di madrasah? Di madrasah ini juga seperti tadi disampaikan juga oleh Bro Satriawan, di sini komprehensif juga permasalahannya. Jadi menurut saya penting sekali harus dilakukan evaluasi secara menyeluruh. Tidak hanya mensudutkan guru ataupun kembali lagi ke siswanya. Jadi ini merupakan komponen. Jadi kalau saya sebutkan mungkin perlu adanya proses triangulasi gitu ya. Proses pengecekan baik dari guru, orang tua ataupun juga dengan pihak apa namanya siswa atau dinas pendidikan. Ini sama-sama bekerja sama. Tadi seperti Bung Satriawan sampaikan, perlu ada satgas khusus, atau kalau memang belum mampu kita membuat undang-undangan panjang ya. Kita lihat luar biasa prosesnya di Komisi 10 panjang sampai prosesnya. Oke, sementara menurut saya mumpung ini pemerintahan yang baru ya dan semangat baru, buatlah satgas atau satuan terkecilnya untuk menangani bagaimana agar tindakan yang serupa tidak terjadi selanjutnya. Yang kemarin menjadi reevaluasi yang luar biasa untuk kita agar tidak terjadi ke depannya. Itu. Kasus-kasus yang kami tayangkan ini menjadi pelajaran berharga, termasuk ini kasus keempat yang kami pilihkan untuk kami sajikan kembali. Ini kita bahas juga tadi proses persidangan masih terus berjalan, dialami oleh Ibu Supriyani, dilaporkan oleh orang tua murid, merupakan anggota polisi tentunya orang tua murid ini, atas tuduhan penganiayaan. Mas Satriawan juga mungkin punya pandangan mengenai kasus sebelumnya tadi. Sebenarnya seberapa besar ruang lingkup tanggung jawab dari seorang guru, tapi nanti Mas Satriawan kita jeda sejenak. Apa kabar Indonesia Malam akan segera kembali saat lagi.